Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Sanggam. Salam sehat untuk pian-pian seberataan pendengar setia Radio Gelora Sanggam 91,3 FM, Radio Urang Balangan, frekuensi musik informatif dan edukatif. Kembali lagi bersama saya Hesti di program Bekisah, beri edukasi informasi kesehatan. Program yang bakal kasih info menarik seputar dunia kesehatan. Nah, pendengar Mitra Sanggam, hari ini spesial banget kita memperingati Hari Kesehatan Pendengaran Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 3 Maret dengan tema tahun ini tema globalnya adalah pentingnya menjaga pendengaran sejak dini. Jadi pas banar lawan tema yang bakal kita bahas hari ini adalah telinga sehat pendengaran optimal. Bersama narasumber yang sudah kompeten di bidangnya, beliau adalah Dr. Indra Irawan, spesialis THT BKL. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo Dok, selamat datang di studio Radio Gelora Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu untuk Mitra Sanggam hari ini Dok. Sebelum kita mulai, boleh kita berkenalan terlebih dahulu buat Mitra Sanggam biar kenal nih Dr. Indra. Mungkin boleh profil singkatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ulun Indra Irawan, spesialis THT KL, disingkat juga spesialis telinga hidung tenggorokan, bedah kepala leher. Saya bekerja di Rumah Sakit Datuk Kandang Haji Balangan. Saya bekerja sebagai dokter THT di Rumah Sakit Datuk Kandang Haji Balangan sejak tahun 2021. Namun sebelumnya saya sudah menjadi dokter umum di rumah sakit tersebut dari tahun 2011. Nah, saya saya adalah lulusan dari Universitas Lambung Mangkurat untuk pendidikan dokter umumnya, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Universitas Hasanuddin Makassar. Itu profil singkat dari Ulun. Oke, jadi dari lulus dokter langsung di Rumah Sakit Balangan berarti ya Dok? Betul sekali. Oke nih Mitra Sanggam, seperti yang kita perkenalkan tadi, Dr. Indra adalah spesialis THT BKL. Kebanyakan nih Dok, masyarakat tahunya kalau pendengarannya terganggu itu ke THT. Padahal sebenarnya ke THT itu luas ya Dok, tidak hanya masalah pendengaran. Gitu Dok. Jadi mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Dok, apa itu THT BKL tadi? Nah, jadi THT BKL sendiri adalah suatu cabang atau suatu program di ilmu kedokteran yang dimana dia memfokuskan terhadap kesehatan baik itu di telinga, hidung maupun tenggorokan, dan juga untuk mengatasi atau mengobati penyakit-penyakit atau penyakit yang memerlukan pembedahan pada bagian kepala dan leher. Nah, jadi luas ya cakupannya, tidak cuma yang telinga. Mungkin selama ini orang cuma kalau dokter THT itu cuma masalah telinga, tapi sebenarnya sangat luas. Jadi apapun permasalahan, baik itu di bidang telinga, hidung, tenggorokan, ataupun yang memerlukan pembedahan di daerah kepala dan leher, itu bisa kita konsulkan ke dokter THT supaya bisa kita lakukan penanganan maupun pengobatan terhadap penyakit yang diderita atau berkenaan di daerah-daerah tersebut. Nah benar Dok, soalnya biasanya kan masyarakat tuh bercanda aja nih Dok, kalau nggak denger nih ke dokter THT sana gitu. Biasanya kalau orang pilek malahan nggak ada disuruh ke dokter THT kan. Oke Dok, boleh cerita sedikit kenapa tertarik mengambil spesialis THT Dok, dan kenapa bekerja di Balangan? Oke, jadi untuk THT sendiri ya adalah suatu cabang kedokteran yang memang saya rasa sangat unik ya, karena dia langsung berhubungan dengan organ-organ panca indera kita. Di sini telinga dan hidung merupakan suatu organ vital bagi manusia dan mempunyai suatu efek yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Yang mana kalau sampai ada terjadi gangguan di sana, tentunya kita akan mengalami gangguan kualitas hidup. Nah, di sini saya lihat untuk di daerah Balangan sendiri kasus-kasus yang terjadi waktu saya dokter umum untuk yang masalah telinga, hidung maupun tenggorokan sangat banyak. Nah, saya lihat belum ada kemarin itu dokter yang dikhususkan untuk menangani masalah-masalah di bidang telinga, hidung, tenggorokan. Nah, disitulah saya termotivasi dan saya memacu diri saya untuk lebih mengembangkan keilmuan saya di bidang telinga, hidung, dan tenggorokan tersebut. Nah, kemudian kenapa jadi saya bekerja di Balangan ya?
Alhamdulillah kebetulan orang tua saya keduanya bekerja di sini sejak awal pertama Balangan berdiri sebagai suatu kabupaten. Nah, setelah itu saya mengikuti kedua orang tua saya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya mengabdikan diri di Balangan. Oke dok. Oke dok. Sebelum jauh kita membahas ke materi, kita yang dari dasar dulu nih dok. Telinga itu kerjanya bagaimana sih dok? Oke. Telinga itu sebenarnya suatu organ yang mekanismenya itu atau mekanisme fungsinya itu sangat luar biasa ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telinga kita ini suatu komponen organ yang sangat kompleks yang dia saling bersinergi antar komponen tersebut, sehingga nantinya akan terbentuk suatu suara atau suatu rangsangan suara yang akan nanti dipersepsikan di otak kita. Ini berkaitan dengan nanti apa yang kita dengar. Nah, seperti itu. Apa yang kita dengar itu prosesnya panjang. Jadi kita dari pendengaran itu kan ada dari telinga itu ada daun telinganya kan. Daun telinga itu fungsinya dia menangkap suara, mengarahkan suara tersebut masuk ke liang telinga kita yang berupa lubang kecil atau corong kecil. Nah, setelah itu akan kita temukan di dalamnya gendang telinga. Gendang telinga tersebut kalau ada suara dia akan bergetar. Lalu getaran tersebut akan menggetarkan lagi yang di dalamnya ada namanya tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran tersebut, suara yang dihantarkan dari luar tersebut nanti akan dihantarkan lagi melalui tingkap yang ada di dalam sebelum masuk ke koklea atau rumah siput. Nanti di rumah siput itu belum ada suara itu yang kita dengar, baru hantaran suaranya, listriknya aja yang baru belum dipersepsi. Nanti setelah dari koklea diproses, dihantarkan lagi dengan saraf. Namanya ada saraf pendengaran, lalu sampai ke otak untuk dipersepsi. Proses tersebut berlangsung sangat cepat, bahkan luar biasa cepatnya. Nah, itulah yang akan kita rasakan suara tersebut. Dari suara yang ada di lingkungan baru kita dengar itu baru bisa kita rasakan adalah melewati proses-proses yang panjang, sebenarnya jauh dia melalui kecepatan yang luar biasa. Makanya pendengaran ini sangat dipengaruhi oleh kesehatan dari komponen-komponen di telinga tersebut. Nah, tentunya jika ada gangguan atau ada permasalahan di komponen-komponen telinga, baik itu dari luar, bagian telinga tengah maupun dalam, tentunya akan berakibat dari gangguan pendengaran yang akan kita rasakan, sehingga akan timbul tidak bisa mendengar, atau rasa telinganya berdengung, telinganya buntu atau sebagainya, seperti itu. Oke dok. Jadi suara masuk itu jadi getaran diteruskan sampai ke saraf pendengaran. Betul sekali. Lalu ke otak ya dok ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar itu pakai otak juga ya dok. Berarti otaknya bekerja maksudnya, bukan cuma telinga ya dok ya. Nah, jadi kalau ada yang kadang mendengar bisa jadi kupingnya ada yang bermasalah. Betul. Oke. Baik dok, kita lanjut. Kalau tidak salah tema dari Hari Kesehatan Pendengaran Sedunia tahun ini adalah menekankan tentang pentingnya deteksi dan perawatan dini gangguan pendengaran pada anak-anak. Betul. Oke, untuk mendukung tumbuh kembang mereka ya dok ya. Betul sekali. Nah, membahas ke deteksi dini pendengaran pada anak nih dok, biasanya kalau bayi itu ada gangguan pendengaran, ketahuannya di usia berapa nih dok? Nah, jadi ini semua hal yang mengenai gangguan pendengaran pada anak itu sebenarnya perlu kewaspadaan dari orang tuanya ya sebenarnya. Apalagi yang pada pasien-pasien yang mengalami suatu gangguan atau memiliki suatu risiko dalam hal gangguan perkembangan organ pendengaran. Contoh misalnya pada anak yang kurang bulan ya. Pada anak yang lahirnya kurang bulan, pada anak yang berat badan lahirnya jelek atau kurang, kemudian ada riwayat sakit pada ibu saat hamil, misalnya ibu terpapar virus, contoh yang paling sering mengganggu itu, yang resikonya itu kalau ibunya terkena mumps atau kebagusan atau parotitis yang biasa orang bilang. Nah, itu tuh bisa memiliki resiko timbulnya infeksi pada telinga bayi pada saat di dalam kandungan, atau bisa juga dari faktor-faktor lain, misalnya ibunya terdeteksi terkena TORS misalnya dari binatang peliharaan, contoh yang sering ya kucing ya. Nah, itu bisa mengakibatkan selain gangguan pendengaran bisa mengakibatkan gangguan pada sistem organ yang lain atau ketidaklengkapan organ-organnya yang lain. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang hal-hal yang
banyak tersebut, nah itu idealnya akan dilakukan screening pendengaran atau pemeriksaan dini pendengaran. Pemeriksaan dini pendengaran itu tentunya tidak bisa dilakukan secara sederhana atau misalnya lewat pemeriksaan di puskesmas atau pemeriksaan di di lingkungan biasa, tapi dia harus dilakukan dengan pemeriksaan khusus, harus dilakukan dengan alat khusus, sehingga diperlukan pemeriksaan di dokter THT. Nanti dokter THT tersebut akan melakukan pemeriksaan dan menentukan apakah telinga anak tersebut dalam kondisi memang baik atau tidak. Nah, apalagi kalau misalnya nih sering nih kita dikonsulkan nih sama ibu-ibu nih, ibu-ibu konsul, "Dok, kenapa ya anak saya sudah umur 2 tahun, 3 tahun belum bisa, Dok, mengucapkan apa-apa," katanya. "Satu kata pun belum ada," katanya seperti itu. Nah, kita harus memikirkan nih, apakah anak tersebut ada gangguan pendengaran atau tidak? Apakah anak tersebut memiliki potensi terjadi gangguan pendengaran atau tidak? Karena sia-sia nih kita terapi tumbuh kembang, terapi bicara, setiap misalnya seminggu kita terapikan dia ke terapis bicara, tidak ada itunya, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Karena orang yang bisa berbicara pasti dia pernah mendengar atau pasti dia bisa mendengar. Jadi tidak mungkin kita bisa berbicara kalau telinga kita ada permasalahan atau telinga kita tidak bisa mendengar. Kosakata, intonasi, nada apa yang bisa kita keluarkan waktu kita berbicara itu adalah suatu proses yang direspon di otak dan sudah dikenal oleh otak kita. Sehingga proses belajar manusia itu salah satunya dari apa yang dia dengar. Tidak mungkin bayi itu bisa berbicara atau anak tersebut bisa ngomong kalau dia tidak pernah mendengar kata-kata itu. Tahu-tahu dengar kata-kata mama atau makan, padahal dia tidak dengar kata itu tidak mungkin seperti itu. Makanya biasanya kita menemukan kondisi di mana anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran yang akan melakukan suatu terapi untuk gangguan tersebut, nah itu dikonsulkan dulu untuk dilakukan pemeriksaan sehingga nantinya penata laksanaannya atau pengobatannya itu akan lebih terarah. Jadi bisa kita bedakan nih, apakah memang dia mengalami gangguan pendengaran atau gangguan di telinganya yang mengakibatkan dia tidak bisa ngomong, atau memang dia gangguan tumbuh kembang. Contoh misalnya pasien-pasien yang autis misalnya atau sindrom Down. Nah, itu tuh memang dia gangguannya di perilaku, atau anak-anak yang dia memiliki gangguan terhadap fokus. Nah, itu memang sebenarnya dia dengar tapi dia proses di otak untuk memfokuskan suatu hal itu enggak bagus. Ya, jadi dia terlambat prosesnya. Jadi kalau itu kan masih bisa diajari. Nah, jadi proses untuk terapinya nanti berbeda. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kalau dia ada potensi, ada kemungkinan untuk gangguan pendengaran akibat gangguan di telinga, itu telinganya harus kita koreksi, telinganya harus kita periksa supaya dia bisa nanti untuk melakukan komunikasi. Sia-sia nanti kalau misalnya kita sudah bertahun-tahun melakukan terapi tumbuh kembang, terapi bicara, tapi rupanya dia ada gangguan di telinga dan tidak akan berhasil kalau hal seperti itu. Oke, Dok. Jadi kayak salah satu anak yang telat bicara itu bisa jadi karena gangguan pendengaran berarti ya, Dok? Betul, gangguan pendengaran kan dia tidak cuma harus tidak bisa dengar sama sekali. Gangguan pendengaran juga bisa terjadi kalau misalnya namanya gangguan pendengaran atau tuli parsial. Tuli parsial misalnya seorang ibu berbicara kata-katanya mama, dia dengar ada suara tapi dia tidak mendengar kata yang jelas itu, dia cuma dengar misalnya atau seperti itu saja yang dia dengar, itu namanya tuli parsial, sehingga omongannya tidak akan jelas nantinya ke depannya. Atau ada juga yang dia mengalami gangguan parsialnya di frekuensi tertentu, misalnya kalau suaranya pelan dia tidak bisa, misalnya kita ngomong mama kayak gitu dia tidak dengar, harus ngomong mama kayak gitu atau kenceng dulu baru dia dengar. Nah, itu nanti berhubungan juga dengan proses belajar bicaranya atau proses belajar dia dalam hal berkomunikasi. Jadi harus harus dilakukan pemeriksaan tadi, penting sekali. Oke. Menarik nih, Dok. Kita singgung soal orang tua yang tunawicara nih ya, Dok ya. Cuman mereka punya anak yang normal. Itu biasanya anak itu akan belajar dari mana nih, Dok, untuk bicaranya? Sementara kita ngomong yang orang tuanya dua-duanya tunawicara nih, Dok. Oke. Jadi
yang saya sampaikan tadi kan, anak bisa bicara, pasti dia akan mendengar dulu sebelumnya. Nah, anak tersebut tentunya akan belajar berbicara dari lingkungan. Dari lingkungan. Kalau orang tuanya nih tunawicara dua-duanya atau tidak bisa berbicara keduanya, nah dia anak tersebut akan belajar dari lingkungannya. Entah itu dari keluarganya, kakek neneknya, kemudian orang di lingkungan, tetangga, maupun bisa jadi dari misalnya nih sarana YouTube atau misalnya kayak medsos kayak gitu, itu juga bisa sebenarnya untuk sarana, walaupun lebih kita prioritaskan atau sangat disarankan untuk komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah di sini adalah komunikasi dan tentunya dengan orang lain, ada feedback dari respon yang diberikan. Jadi ada komunikasi dua arah, bukan komunikasi satu arah yang misalnya tadi saya bilang dari medsos ataupun dari YouTube. Nah, jadi proses dia mengenal suatu suara atau suatu intonasi bicara atau kata per kata itu di lingkungannya atau dari orang lain, kalau misalnya kedua orang tuanya mengalami bisu atau tunawicara seperti itu. Oke. Jadi berarti bisu itu atau tidak mendengar juga itu bukan keturunan ya, Dok ya? Dia bisa bukan keturunan seperti itu. Oh, jadi ada juga yang keturunan berarti, Dok? Ada juga kalau misalnya memang gangguannya itu merupakan gangguan suatu sindrom. Ya, ada sindrom-sindrom tertentu yang mana misalnya ada pengaruh dari faktor genetiknya, ada kelainan di gen-gennya. Nah, itu keturunan sifatnya, baik itu tuli parsial maupun tuli total. Nah, saya pernah dulu waktu saya pendidikan, saya kuliahnya kan spesialisnya di Sulawesi Selatan ya. Kebetulan saya disuruh prop saya untuk meneliti suatu keluarga atau kampung ya. Kampung itu kayak dusun kecil gitu. Dia isinya situ 60% orang-orang dengan gangguan sindrom tertentu. Jadi matanya tuh sipit, kemudian jarak antar dua buah bola matanya tuh agak jauh dan matanya berwarna kebiruan. Iya, matanya kebiruan. Jadi orangnya tuh cantik matanya kayak orang bule gitu. Tapi pendengarannya jelek semua. Gitu. Ada yang pendengarannya tuli total, ada pun parsial. Jadi dia kawin antar sesamanya di sana. Jadi antar keluarganya itu saling menikah lagi. Makanya terjadi penurunan genetik yang kurang baik di sana. Jadi bisa seperti itu. Oke, Dok. Kalau untuk tadi dokter jelaskan mungkin salah satu yang penyebabnya itu adalah bayi yang lahir di bawah berat badan normal. Iya. Untuk bayi yang normal sendiri, Dok, apakah ada kemungkinan lahirnya normal nih, terus ternyata dalam tumbangnya tidak mendengar, ada gangguan pendengaran gitu, Dok? Sangat mungkin. Karena kalau misalnya gangguannya itu merupakan gangguan yang didapatkan dari saat dia di kandungan, atau misalnya gangguannya terjadi akibat pembentukan organ di telinganya yang tidak bagus saat kehamilan, walaupun berat badannya normal, sangat banyak yang kita dapatkan yang seperti itu. Nah, jadi kita tidak cuma melihat dari berat badan, tidak cuma melihat dari usia kehamilan ibunya, kita perlu tracking waktu di dalam kandungan, waktu anak tersebut masih dalam kandungan, ibunya nih seperti apa sih? Ada riwayat apa dia? Ada pernah sakitkah? Atau ibunya ada riwayat kontak dengan binatang peliharaan yang berbulu kah? Apakah ibunya juga ada riwayat dulunya pernah gangguan pendengaran kah? Seperti itu. Cuma yang paling sering diangkat di sini adalah gangguan pada saat misalnya saat dia hamil kena penyakit virus misalnya. Contohnya tadi yang sering kebagusan tadi, atau parotitis. Nah, atau misalnya ibunya, makanya kan penting nih pada ibu-ibu yang memelihara hewan peliharaan yang banyak dan sering berdekatan, atau bahkan kita bilang sini sampai diajak tidur bersama. Nah, itu tuh disarankan untuk pemeriksaan TORS. Jadi apakah si ibu ini tertular toksoplasmosis atau tidak? Tertular tokso atau tidak, nanti itu akan efeknya ke anak nantinya. Nah, salah satunya bisa menyebabkan sindrom-sindrom dan gangguan pada pembentukan organ telinganya. Jadi walaupun nih kita lahir nih, pas sudah lahir anak tersebut lengkap nih telinganya, dalam artian liang telinganya ada, daun telinganya ada, tapi belum tentu dia bisa bagus pendengarannya.
lihat dulu saraf pendengarannya di dalam terbentuk sempurna atau enggak. Lihat dulu kokleanya ada atau tidak di dalam. Nah, gendang telinga ada atau tidak. Makanya waktu screening pendengaran itu dilakukan secara komprehensif. Kita lihat dari luar sampai ke dalam. Kita lihat dari liangnya seperti apa, daun telinganya gimana, gendang telinganya seperti apa. Bahkan kita akan lakukan pemeriksaan khusus yang mana pemeriksaan tersebut untuk mendeteksi ada gangguan di koklea ataupun gangguan di saraf pendengarannya. Nah, itu tadi panjang prosesnya. Makanya untuk proses pemeriksaan itu tadi kita sih kalau di Balangan masih belum bisa ya, alatnya tidak ada. Untuk sementara pemeriksaan tersebut hanya bisa dilakukan di Barabai sekarang sama di Banjar, itu bisa. Oh, jadi tempat kita belum bisa ya, Dok? Iya, alatnya namanya Bera. Itu adalah suatu alat untuk mendeteksi adanya gangguan sampai ke saraf pendengarannya. Seperti itu. Jadi mungkin kedepannya semoga bisa kita lengkapi alat dan sarana prasarana yang ada di rumah sakit kita supaya kita bisa nih, jangan sampai pasien-pasien yang memerlukan screening harus sampai ke Banjarmasin atau ke kabupaten tetangga hanya untuk memeriksakan fungsi pendengaran pada anaknya, seperti itu. Oke, sebelum kita izin break nih, Dok, sebentar. Pertanyaan berikutnya nih, apakah bayi yang terlahir dengan gangguan pendengaran itu bisa disembuhkan? Nah, oke, tapi nanti kita break sebentar, Dok, jangan kemana-mana. Buat Mitra Sanggam tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik informatif dan edukatif. Masih dalam program Berkisah bersama saya Esti dan juga Dr. Indra Irawan. Oke, Dok, kita kembali tadi ke perbincangan kita sebelumnya. Apakah bayi yang terlahir dengan gangguan pendengaran itu bisa sembuh, Dok? Oke. Jadi untuk gangguan pendengaran pada bayi baru lahir ya, artinya ini nih gangguan pendengarannya ini bisa akibat dari dia dapatkan sudah dari kandungan ya, seperti itu. Nah, kalau dia gangguan pendengarannya misalnya akibat dari gangguan yang mengakibatkan kokleanya tidak terbentuk atau kerusakan dari kokleanya, tentunya hal tersebut kalau tidak ditangani atau tidak dilakukan pengobatan ya, dia akan selalu seperti itu sampai dia dewasa. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah biasanya dengan dua hal atau dua cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan pemberian implan koklea. Mungkin suatu hal yang tidak lazim didengar ya, atau suatu hal yang sangat masih jarang didengar atau diketahui oleh masyarakat luas, tapi hal tersebut ada suatu pengobatan yang bermaksud untuk menggantikan fungsi koklea. Tentunya dengan cara operasi atau operatif. Biasanya hal tersebut dilakukan sedini mungkin dalam artian sedini waktu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, karena apa harus sedini mungkin? Karena proses belajar itu kan dimulai sejak bayi tersebut sejak dari dilahirkan itu sudah dia belajar dalam hal mendengar, dia sudah mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Nah, waktu dia dipasangkan alat tersebut, kalau misalnya dia sudah dinyatakan fix dia gangguan pendengaran akibat gangguan koklea dan kemudian dilakukan penanganan, baik itu dilakukan implan koklea ataupun diberikan alat bantu dengar. Nah, pada saat dia dipasangkan alat tersebut atau memakai alat tersebut, itu pendengarannya baru 0 hari. Itu pendengarannya baru seakan-akan dia baru dilahirkan. Sedangkan proses belajar itu dalam jangka waktu yang lama. Organ kita itu perlu waktu beradaptasi, perlu waktu untuk menyesuaikan supaya dia nantinya siap untuk mendengar. Makanya banyak itu bayi-bayi yang atau balita yang dilakukan pengobatan dalam hal ini baik itu implan koklea, baik itu diberikan alat bantu dengar, dia tidak serta-merta bisa mendengar, atau banyak orang menganggap bahwa dia sudah dikasih nih alat bantu dengar, dia sudah dikasih nih implan koklea. Yang paling bagus kan sekarang tindakannya implan koklea kalau memang misalnya gangguannya di koklea. Dia tidak serta-merta bisa langsung 1-2 hari atau 1-2 bulan bisa berbicara dengan harapan dia sudah bisa berbicara dengan usianya. Misalnya dia dioperasi pada umur 3 tahun. 3 tahun kan tentunya sudah bisa ngoceh ya. Nah,
Tidak, hal tersebut tidak, karena dia pendengarannya pada saat itu baru 0 hari. Pendengarannya pada saat dia baru dipasang tuh baru 0 menit. Nah, seperti itu. Perlu proses. Bahkan proses tersebut memakai waktu, baru dia bisa mengejar ketinggalannya butuh waktu 3 sampai 6 tahun. Nah, sangat lama proses tersebut, makanya diperlukan deteksi dini. Kenapa penting sekali deteksi dini di sini? Karena tadi proses kita belajar itu perlu waktu. Belajar kita untuk bisa berbicara sedini mungkin, kita mengenalkan suara ke si anak tersebut atau si bayi tersebut, tentunya dia akan lebih mudah nantinya untuk menyesuaikan dan untuk berkomunikasi sesuai dengan usianya ke depannya. Nah, jangan sampai nanti dia yang harusnya anak-anak yang lain berbicara pada usia yang lancar, pada usia tertentu, dia ketinggalan dan perlu waktu untuk mengejar. Tentunya nanti akan berpengaruh kepada pelajaran atau proses sekolahnya dia. Nah, di sini penting sekali karena kepekaan orang tua untuk mengetahui anak tersebut ada gangguan pendengaran atau tidak itu harus sedini mungkin. Jangan sampai kita anak yang si anu dulu usia seini masih belum bisa berpandir, kada bapak juga kita kada usah periksa kayaknya bisa belajar berpandir. Nah, itu jangan sampai kita berpikir seperti itu. Kita harus tetap berpatokan dengan banyak, kita bisa mengakses patokan anak seumur segini harus bisa apa. Itu kan bisa kita sangat mudahnya kita akses internet, sangat mudahnya kita akses informasi seperti itu. Kalau kita melihat anak kita ini sudah tertinggal, kita sudah saatnya untuk langsung konsul ke bagian dokter tumbuh kembang, baik itu dokter anak maupun bagian tumbuh kembang. Baru nanti kalau memang dirasa hal tersebut akibat dari gangguan pendengaran, biasanya dokter anak yang mengarahkan ke dokter THT. Namun bisa juga kalau misalnya ini sudah jelas ada gangguan pendengaran, misalnya anak tersebut tidak ada respon walaupun dipanggil, tidak ada respon terhadap suara. Contoh yang suara nyaring, ada sesuatu yang jatuh, ada bunyi benda, ada suara-suara yang keras, dia tidak respon. Nah, itu walaupun ibaratnya tuh belum ke dokter anak, bisa langsung diperiksakan ke dokter THT. Tapi kita harus bedakan adanya getaran dengan suara. Getaran misalnya, "Dok, waktu ulun datang dok atau ulun menutup lawang, anuainya menoleh jar." Nah, itu kan getaran karena misalnya apalagi kalau mohon maaf rumahnya kayu ya. Itu kalau kita nutup pintu bergetar nih. Kayu di tempat berpijak si anak itu, otomatis dia mencari di mana letak getaran itu. Nah, beda halnya kalau misalnya memang suara murni. Nah, suara murni ini yang harus kita cari misalnya kita tes. Makanya penting pemeriksaan, bahkan ibaratnya kalau di luar negeri dari lahir itu sudah diperiksa koklea anak itu bagus atau tidak. Screening itu menyeluruh. Indonesia sayangnya belum. Kalau luar negeri sudah mencakup hal tersebut. Jadi semua bayi lahir baik itu ada gangguan atau tidak, di OAE anaknya dilihat nih kokleanya bagus atau tidak. Karena tadi mereka sudah berpikir sampai sejauh itu bahwa penting sekali anak tersebut sudah diketahui dia mendeteksi gangguan pendengaran atau tidak supaya lekas untuk penanganannya. Karena waktu itu tidak bisa kita beli. Walaupun kita bisa beli alat, waktu tidak bisa beli. Banyak orang tua yang dia walaupun berkecukupan, walaupun dia punya uang untuk menangani masalah yang diderita anaknya dalam hal pengadaan alat bantu dengar maupun dalam hal pengadaan implan koklea, tapi hal tersebut baru dia lakukan pada usia 5 tahun atau 6 tahun atau misalnya ada yang pernah 10 tahun. Itu akan jauh berbeda hal yang didapatkan dibandingkan anak tersebut sudah mendapatkan penanganan sejak dini. Karena waktu yang terbuang selama dia baru pas waktu lahir sampai dia baru mendapatkan alat tersebut atau penanganan tersebut, nah itu tuh yang tidak bisa kita ganti lagi walaupun kita memiliki uang yang tidak terbatas. Nah, itu penting, makanya sedini mungkin mengetahui adanya gangguan terhadap pendengaran pada anak kita. Itu sangat penting. Oke. Benar, menarik banget nih, Dok. Karena kemarin juga sempat podcast sama Dokter Aris ya. Kata Dokter Aris, salah satu edukasi kita seperti ini tidak terasa mungkin manfaatnya hari ini buat besok, tapi buat ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu akan merubah pola pikir dari masyarakat
untuk kedepannya. Nah nanti Betul. semoga di Indonesia ada itu deteksi dininya dok. Semoga. Nah. Jadi tidak semua pasien yang bermasalah saja nih yang diarahkan untuk di pemeriksaan pendengaran. Pemeriksaan pendengaran screeningnya tidak cuma untuk bayi-bayi yang dirasa ada risiko, harusnya ke semua bayi yang baru lahir, baik itu dia ada risiko dan tidak ada risiko, di screening semua. Sehingga akan mengurangi angka kecacatan dalam hal pendengaran pada saat anak-anak tersebut sudah siap untuk belajar, seperti itu. Iya. Hari ini Mitra Sanggem juga dapat ilmu baru nih dok, soal implan koklea ya tadi ya. Iya. Ulun sendiri baru dengar dok. Jadi sekarang tidak harus selalu pakai alat bantu dengar berarti ya. Betul. Ada alternatif baru ya dok ya. Iya. Dan lebih ini dok, untuk tingkatnya lebih bagusan di itu. Berarti. Pastinya. Jadi karena ini memang dia mengganti langsung koklea atau organ koklea kita, diganti dengan suatu alat yang ditanam di dalam telinga kita melalui proses operasi. Jadi tidak kelihatan tuh alat di dalam itu, di dalam telinga, dan angka keberhasilannya sangat tinggi kalau memang gangguannya murni akibat gangguan di kokleanya. Kenapa jadi gangguan koklea ini saya perjelas terus karena paling sering gangguan pendengaran pada anak itu didapatkan ya memang gangguan kokleanya, bukan akibat gangguan di saraf di otak atau gangguan di saraf pendengaran, di kokleanya, seperti itu. Di samping banyak faktor lain ya, misalnya gangguan yang telinganya memang tidak terbentuk atau liangnya tidak ada. Tapi kalau misalnya liang telinganya tidak terbentuk, gendang telinganya tidak ada, atau misalnya kupingnya atau daun telinganya tidak ada, itu masih bisa ditangani, masih bisa dioperasi selama kokleanya bagus. Tapi kalau koklea yang bermasalah, nah walaupun gendang telinganya ada, liang telinganya ada, kemudian daun telinganya ada, itu harus penanganan yang sesegeranya, seperti itu. Karena mencakup nanti tadi pentingnya pendengaran sejak dini. Walaupun tidak mudah ya untuk implan koklea ini, dan di Banjarmasin pun belum bisa. Saya beberapa pasien yang di Balangan itu ada yang ke Surabaya maupun ke Jakarta untuk melakukan penanaman atau implan koklea, dan harganya tidak murah. Kita terkendala juga sekarang ini kondisinya BPJS dia tidak menanggung alatnya. Oh, gitu. Alatnya tidak ditanggung. Termasuk alat pendengaran yang biasa itu ditanggung dok? Kalau alat bantu dengar alat bantu dengar ditanggung dalam hal apa ya, tergantung dari kapasitas yang seadanya. Bukan seadanya itu maksudnya gini. Sebenarnya alat bantu dengar ini tidak bisa kita pungkiri, semakin mahal itu semakin bagus. Kita tidak bisa pungkiri seperti itu. Banyak alat-alat pendengaran, alat bantu yang dijual, bahkan di Shopee pun sekarang kita dengan mudah mendapatkan alat tersebut. Gitu, iya. Cuma ya tadi sama artinya kita beli kacamata tanpa kita ukur kacamatanya. Nah, seperti itu. Beli kacamata tanpa kita berukur. Tentunya kan tidak sesuai, atau perumpamaan yang lain, kita beli baju dengan ukuran all size. Tapi kita tidak tahu nih ukuran all size ini apa. Apakah ukurannya ini ukuran yang besar atau ukuran yang kecil? Sehingga kalau misalnya tidak cocok ya lebih banyak sering tidak cocoknya, seperti itu. Nah, ada baiknya kalau memang disesuaikan dengan gangguannya. Makanya pada anak-anak dengan gangguan pendengaran itu sampai harus diukur, dideteksi dia frekuensi apa yang terganggu. Dia pada gangguan yang terjadi itu pada intensitas suara yang seperti apa, sehingga nanti akan disesuaikan alatnya yang akan dipasangkan ke dia adalah alat yang sesuai dengan yang harusnya dia pakai. Sia-sia kita beli nih alat tersebut, tapi alat tersebut tidak cocok, tidak dengar. Contoh, kalau kita pakai kacamata kan, kalau kacamata kita ukurannya minus dikasih plus kan tidak cocok ya. Ataupun sama-sama minus tapi minusnya beda pun tentunya tidak akan cocok. Nah, sama telinga seperti itu. Berarti alat bantu dengar itu nggak sembarangan juga berarti ya dok ya? Betul sekali. Bisa nggak cocok berarti dok. Gitu. Jadi itu yang di masyarakat, oh saya sudah beli dok alatnya ini tapi berdengung dok, oh saya sudah beli alat ini dok tapi sebentar aja dipakai sudah pusing, oh saya udah beli sebentar aja dipakai rasa kayak tertutup, perasaan tidak enak, kayak rasa gelisah saya. Nah itu dia nggak cocok karena nggak sesuai, atau bahkan dipasang pun alat tetap nggak dengar. Nah seperti itu. Jadi ada hal yang
ada hal yang memang harus diperhatikan juga dalam pemberian alat bantu dengar. Nah, tapi kalau dengan implan koklea tadi keunggulannya juga dia bisa mengcover sampai ke tingkat yang sangat tinggi. Yang dimana dengan alat bantu dengar tidak bisa mengcover gangguannya tersebut. Jadi kalau alat bantu dengar atau lagi kalau misalnya sudah tuli total itu sangat disarankan kalau memang memiliki dalam hal finansial atau ekonomi itu sangat disarankan untuk memakai alatnya itu adalah implan koklea sejak dia bayi atau sedini mungkin seperti itu. Oke, aduh menarik banget hari ini pembahasannya dok. Kita membahas lagi tentang pendengaran optimal. Oke, pendengaran optimal itu seperti apa dok? Pendengaran optimal adalah pendengaran yang dirasakan oleh atau rangsangan suara yang dirasakan oleh seseorang yang sesuai dengan apa yang seharusnya, tidak kurang atau tidak mengganggu, seperti itu. Jangan sampai suara yang harusnya didengarkan oleh seseorang dalam artian harus bisa, normalnya kan manusia ini harus di bawah 25 desibel dia sudah mendengar ya. Jangan sampai pendengarannya ini baru bisa dia rasakan secara optimal pada frekuensi yang di atas tersebut, misalnya di 30, 35. Nah, itu sudah gangguan pendengaran. Gitu. Atau sudah mulai gangguan ketulian. Jadi tuli itu bukan cuma tidak mendengar sama sekali, yang dimaksud dengan tuli dalam bidang THT adalah pengurangan kemampuan mendengar. Nah, pendengaran optimal tentunya dia harus mendengar secara jernih dan seperti yang sebenarnya dengan yang seharusnya. Jadi harus ditunjang dari banyak faktor, dari kesehatan tentunya maupun hal-hal yang di lingkungan. Pendengaran optimal itu sangat ditunjang oleh kesehatan telinga. Kalau telinga kita ada masalah, tentunya pendengaran kita tidak akan optimal. Pendengaran optimal tersebut didapatkan dengan telinga yang sehat, baik itu telinga yang luar, bagian tengah maupun dalam. Jadi 3 bagian tersebut harus sehat untuk mendapatkan pendengaran yang optimal, seperti itu. Oke, jadi ada standarnya berarti ya dok ya? Betul sekali. Jadi bukan berarti kayak orang dengar volume musik nih dok, mungkin buat ulun udah kenceng, buat dia belum tentu, iya seperti itu. Jadi nggak bisa mematok itu, memang ada standarnya berarti. Betul. Dok. Ya. Harus dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk menilai ambang batas pendengaran itu namanya ada pemeriksaan audiometri. Audiometri adalah pemeriksaan dasar dengan alat audiometer untuk menilai tingkat pendengaran atau kualitas pendengaran seseorang. Jadi di sana kita bisa menentukan orang tersebut ada gangguan pendengaran atau tidak. Baik itu akibat dari gangguan konduktif, yang artinya konduktif itu ada yang menyumbat, ataupun ada gangguan yang sifatnya neuro atau saraf pendengaran. Nah, di sini alat tersebut nanti bisa nih membedakan ini gangguannya apa nih. Kira-kira ada yang menyumbat kah atau ada yang memang gangguan di sarafnya. Terus tadi saya bilang dia bisa mengklasifikasikan nanti derajat ketuliannya. Apakah gangguannya ringan, sedang berat, ataupun sangat berat atau tuli total dibilangnya. Nah, alhamdulillah kalau pemeriksaan seperti itu kita bisa melakukannya di Poliklinik THT di Balangan. Alhamdulillah kita ada alatnya. Alhamdulillah ya dok ya. Iya. Oke nih dok, kita kan kadang ngobrol nih sama teman, lagi mencet HP nih misalnya. Yeah. Dia nggak fokus. Betul. Intinya bukan nggak dengar ya dok ya. Betul. Tapi kita ngobrol, gitu. Apa tadi? Atau dia nggak respon. Betul. Nah sebenarnya bukan berarti nggak dengar berarti ya dok ya. Betul. Bisa jadi karena tidak fokus. Nah, betul. Jadi penyebab gangguan pendengaran itu apa aja nih dok? Nah banyak ya. Kalau kita bicara gangguan pendengaran, ini bisa diakibatkan oleh suatu penyakit yang mengakibatkan gangguan di saraf maupun yang menyumbat atau konduktif tadi. Kita bicara kalau masalah gangguan ini harusnya kita bagi dulu nih, gangguannya konduktif dan gangguan sensori neural atau gangguan saraf. Gangguan konduktif adalah gangguan yang melibatkan halangan suara untuk masuk sampai ke bagian dalam atau sampai ke koklea. Nah, tentunya di sini berkaitan dengan ada yang menghalangi atau ada yang rusak atau ada yang mengalami suatu infeksi atau penyakit di sepanjang jalur tersebut. Misal, kalau di lubang telinga apa biasanya yang paling sering? Kotoran telinga, misalnya seperti cerumen, itu. Ya, dok, ya? Cerumen kalau bahasa kerennya tuh. Kemudian radang telinga, bengkak di liang telinganya, tumbuh bisul dan sebagainya di sana, itu mengakibatkan gangguan hantaran suara
ke bagian telinga tengah. Gangguan telinga ini kita di tengah itu macam-macam lagi. Misal gendang telinganya berlubang, nah itu menghambat suara juga. Kemudian gendang telinganya yang mengalami penebalan atau bahasanya timpanosklerosis pada orang tua misalnya. Atau bisa juga gangguan tulang pendengaran. Misalnya tulang pendengarannya ini sudah mengapur akibat faktor penuaan, atau gendang tulang pendengarannya nih putus atau patah akibat dari faktor kecelakaan atau benturan. Nah, itu juga bisa. Atau juga faktor infeksi. Misalnya ada nanah atau cairan yang berada di dalam gendang telinga yang mengakibatkan menutup di bagian dalam gendang telinga tadi, atau biasa orang bilang sini apa ya, congekan ya, coret gitu ya. Nah, itu faktor yang bisa menghambat aliran suara untuk masuk ke dalam. Tentunya itu kan menimbulkan gangguan berupa suara yang tidak optimal yang kita terima. Kemudian gangguan yang berikutnya adalah gangguan pada bagian sensorineural. Nah, ini yang sangat kompleks, atau gangguan saraf. Banyak hal yang kita tidak sadari rupanya bisa mengakibatkan gangguan saraf pendengaran tersebut. Gangguan ini bisa terjadi dari banyak faktor ya. Bisa faktor usia, ini juga bisa. Paling sering itu malah faktor usia, karena secara alamiah saraf pendengaran kita ini semakin tua ya, semakin kurang. Sel-sel sarafnya akan semakin berkurang. Itu secara alamiah sudah dari sananya. Sudah ditentukan seperti itu. Yang kedua, akibat adanya penyakit. Contoh penyakit pada orang yang darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, penggunaan obat-obatan ototoksik kayak obat-obatan kanker, obat-obatan TBC, penyakit paru atau penyakit degeneratif lain yang sifatnya merusak ke organ saraf pendengaran. Nah, efek sampingnya tadi pendengarannya jadi mengalami tuli saraf. Nah, seperti itu. Bisa juga akibat dari suara yang kencang, atau dia dengar suara ledakan, atau dia berada di samping speaker yang sangat kencang. Apa sekarang nih yang orang yang pakai acara yang sampai yang biasa di kota-kota di Jawa tuh pakai apa, soundtrack itu? ya? Itu waduh, saya enggak tahu lagi tuh saraf pendengarannya gimana itu. Itu mungkin udah kebiasa dengar bising jadi akhirnya kebal, Dok. Bukannya kebal, karena dia sudah mulai rusak sarafnya. Rusak jadi dia ya, bukan terbiasa ya. Itu dia sudah kurang lagi mendengar respon yang suara nyaring tadi. Coba dia diajak ngomong pelang, pasti hahaha dia. Betul. Seperti itu. Jadi mereka yang bekerja di bidang seperti itu bukan mulai adaptasi, padahal merusak pendengaran ya, Dok. Iya, padahal pendengarnya sudah rusak. Karena sel yang menangkap suara bisingnya sudah berkurang. Jadi dia tidak terlalu lagi, tidak respon terlalu dengan merespon suara yang lagi. Seperti bukan itu. Karena udah biasa dan enggak ada itu. Jadi hal yang kayak gitu tuh bisa terjadi. Kemudian akibat pemakaian atau pekerjaan yang di tempat yang bising. Misalnya dia bekerja di tempat yang memang tempat yang intensitas suaranya yang sangat nyaring, kayak di tempat hiburan atau di karaoke dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Atau dia bekerja di tempat-tempat yang suaranya kencang, kayak misalnya mengoperasikan alat berat, mesin dan sebagainya. Dan yang sering saya dapatkan sekarang adalah gangguan pendengaran pada usia remaja karena kebiasaan memakai headset berlebihan. Dia memakai headset sampai senyaring mungkin, bahkan sampai dibawa sampai tidur. Nah, itu tentunya akan mengakibatkan penurunan ambang pendengaran sejak dini. Nah, itu nanti yang kita kasihankan tuh nanti pendengarannya saat sudah dia tua. Itu yang akan terasa efeknya. Nah, seperti itu. Iya, karena ulun pribadi pernah, Dok, pasang headset ketiduran kan, putar musik ketiduran. Pas bangun tuh emang kayak berdengung gitu, Dok. Kayak mengganggu banget gitu, Dok. Betul. Jadi kalau gangguan seperti itu, yang gangguan saraf, harapannya sih jangan sampai dia mengalami gangguan yang sifatnya menetap ya, atau sifatnya itu yang selamanya. Nah, banyak yang seperti itu. Karena kalau misalnya gangguan pada bagian luar atau konduktif, tinggal kita hilangkan gangguannya, dia akan kembali normal. Makanya dokter THT itu pusing kalau menerima pasien dengan gangguan yang didapatkannya rupanya yang sensorineural atau gangguan saraf pendengaran. Jadi
ini sudah bayangannya, aduh bisa balik lagi nggak ya, bisa balik lagi nggak ya. Nah kalau gangguannya akibat gendang telinga berlubang, kotoran dan sebagainya, tinggal diobati, penyebabnya dihilangkan, ya balik lagi, dia akan kembali normal. Tapi akan kalau saraf pendengaran nih, itu yang kita anukan. Makanya penting sekali menjaga jangan sampai telinga kita ini terpapar suara bising yang berlebihan. Itu sangat disayangkan kalau dalam kondisi yang kita masih usia muda, pendengarannya sudah seperti orang tua, kan tidak bagus nanti ke depannya. Oke, Dok. Kita akan bahas lagi tanda-tanda gangguan pendengaran, Dok, tapi kita break sebentar. Buat pendengar Mitra Sanggam, jangan kemana-mana, tetap di 91,3 FM Radio Glora Sanggam. Tanda-tanda gangguan pendengaran. Oke. Gangguan pendengaran ini kadang kita tidak sadari ya, tanda-tanda dan gejalanya tuh. Kita tidak sadari karena kita menganggap hal tersebut kayak biasa aja kayak gitu. Padahal kita tidak sadar bahwa ambang pendengaran kita sudah mulai turun. Misalnya yang paling tidak nyaman itu kalau kita merasa miskomunikasi dengan orang lain saat berkomunikasi. Bahasanya tuh kita tidak bisa menangkap secara jelas atau secara optimal apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Nah, pada saat seperti itu akan kita akan merasa kurang nyaman. Nah, biasanya pada saat seperti itu kita merasa ingin memeriksakan apakah pendengaran kita bagus atau tidak. Hal tersebut kadang tidak disadari. Kenapa? Karena banyak terjadi telinga yang sebelah kanan misalnya sudah mulai menurun pendengarannya, tapi kirinya normal. Jadi orang tersebut dia tidak merasa bahwa ada gangguan. Kadang datang ke THT buat periksa, dia sebenarnya mendengarnya dia anggap dia bagus, tapi pada saat dia dilakukan pemeriksaan atau dia dilakukan pemeriksaan ada gangguan pendengaran. Biasanya mereka merasakan cuma rasa berdengung. Dia merasa, dok saya mendengar aja dok, tapi saya merasa berdengung telinga saya atau kayak mendenging telinga saya. Nah, padahal itu sudah mulai timbul gangguan pendengaran. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya ada merasa pada saat pakai headset nih, pada orang yang sering pakai headset, dia merasa pendengaran yang di sebelah kanan atau di salah satu sisi telinganya berkurang dibandingkan sisi yang lainnya. Nah, itu kan sudah merupakan tanda bahwa ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran di dalam hal ini ya tadi saya bilang kan ada gangguannya ada dua, ada saraf, ada gangguan konduksi. Nah, baru kita cari tahu nanti gangguannya seperti apa. Jadi biasanya orang yang melakukan pemeriksaan ke THT atau memeriksakan problem masalah di telinganya ke THT dalam hal pendengaran di sini adalah yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar sesamanya. Nah, itu baru dia merasa ada masalah nih yang harus diatasi. Nah, jadi sebenarnya kita tidak cuma harus mendengarkan dari kualitas berbicara yang berkurang ya, atau kualitas komunikasi kita yang berkurang. Rasa berdengung pun atau berdenging pun yang kita rasakan itu sudah merupakan suatu gejala awal ada gangguan pendengaran yang kita rasakan. Selain yang lain-lain, kalau kayak infeksi atau kotoran kan itu kan lebih lebih mudah ya dideteksi ya. Kalau kotoran biasanya telinga terasa penuh juga selain gangguan pendengaran. Kalau infeksi terasa nyeri atau berair selain gangguan pendengarannya. Atau ada juga orang yang gangguan pendengarannya tuh berbarengan dengan timbulnya vertigo. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan sebenarnya ya. Baik itu ada keluhan maupun tidak ada keluhan 6 bulan sekali ke THT supaya kita bisa melakukan pemeriksaan atau mengontrol kesehatan telinga kita. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa telinga kita bermasalah, baru kita sadari telinga kita bermasalah pada saat kondisinya sudah parah dan perlu penanganan yang lebih dibandingkan kalau kita memeriksakan dari awal seperti itu. Ya. Oke, Dok. Tadi kita kan THT itu telinga hidung tenggorokan nih, Dok. Betul. Biasanya kalau kita pilek itu
ingus gitu dok, kita mau ngeluarinnya kan kencang misalnya gitu Betul. dok, biar rasanya masih ada gitu. Tapi akhirnya telinga yang rasa budek gitu dok. Nah, itu tadi. Jadi hal tersebut kenapa bisa terjadi? Karena ada namanya suatu corong atau suatu saluran namanya tuba eustachius, yang mana saluran atau corong tersebut dia menghubungkan antara hidung kita yang di bagian belakang dan telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah tadi adalah rongga telinga di dalam dari gendang telinga. Nah, pada saat kita mengeluarkan ingus dengan paksa atau kita bersin terlalu kuat, nanti sebagian cairan atau sebagian air itu akan bisa masuk ke dalam gendang telinga. Nanti akan mengakibatkan penumpukan di sana. Nanti kan akan terjadi halangan nih, yang akan menghalangi suara yang harusnya diterima oleh saraf pendengaran. Timbullah kesan atau sensasi budek atau terasa penuh. Apalagi sampai dibiarkan lama sampai terjadi infeksi. Infeksi yang ada di dalam tadi bisa mengakibatkan gendang telinga kita robek, sehingga keluar cairan ke dalam, keluar dari gendang telinganya ke bagian luar yang kata orang becongekan tersebut. Nah, itu kan artinya mengalami rusak organ yang lain akibat penyakit di organ yang asal kayak gitu. Jadi memang gangguan pada hidung itu bisa mengakibatkan gangguan juga pada telinga, baik disengaja maupun tidak kita sengaja, seperti itu. Iya, sama kayak kita kalau makan tersedak ya dok, terus bisa keluar di hidung, Oke. naik ke hidung gitu. Iya, ada salurannya memang. Jadi suatu organ dari telinga, hidung dan tenggorokan itu dia ada saluran-salurannya sebenarnya. Makanya dia saling berkaitan. Seperti Iya, itu. makanya jadi THT ya dok ya. Betul sekali. Oke dok, sebelum kita, nggak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol nih dok. Sebelum kita closing, ada 2 nih dok. Yang pertama tips agar untuk menjaga kesehatan pendengaran. Terus yang terakhir, pendapat dokter dalam memaknai Hari Kesehatan Pendengaran tahun ini dok. Oke. Jadi untuk menjaga kesehatan pendengaran ya, bijak-bijaklah kita menjaga telinga kita, menghindari dari suara yang bising atau suara yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kita harus menjaga supaya telinga kita ini tetap sehat. Jangan kita paksakan telinga kita bekerja melebihi kapasitasnya. Jangan kita paksakan telinga kita untuk mendengar di atas frekuensi yang seharusnya. Jadi di sini saya tekankan untuk kita menghindari kebisingan yang berlebihan terhadap telinga. Telinga yang sehat tentunya akan mewujudkan masa depan kita yang lebih bahagia. Masa depan kita mendengar dengan baik, masa depan kita bisa berinteraksi dengan orang yang lebih baik. Nah, itu tentunya akan membuat kita lebih bahagia ke depannya. Di situ titiknya saya anukan. Kemudian untuk memaknai Hari Kesehatan Pendengaran tahun ini ya sesuai dengan temanya, saya tekankan di sini untuk sebisa mungkin kita sebagai orang tua untuk mendeteksi secara dini gangguan yang terjadi pada pendengaran anak kita. Jadi di sini kita jangan sungkan untuk memeriksa secara langsung. Misalnya saya dilihat dengan tahap perkembangannya itu seperti apa, dia sudah bisa bicara seperti apa, kita lakukan tes menimbulkan suara bising di sekitar, misalnya dia menoleh atau tidak. Nah, itu hal yang bisa sebenarnya kita lakukan di rumah. Jadi sedini mungkin kita mengetahui gangguan pada anak kita, kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus juga, di mana nanti tidak akan mengganggu kualitas hidupnya pada waktu dia sudah mulai berinteraksi di sekolah. Seperti itu. Oke, Masya Allah, edukatif sekali nih dok. Buat Mitra Sanggam, terima kasih juga sudah menemani kita hampir 1 jam ya dok ya, dalam rangka Hari Kesehatan Pendengaran Sedunia 2026. Mari kita jaga telinga kita, karena mendengar itu bukan sekedar fungsi tubuh, tapi cara kita menikmati suara azan, suara anak memanggil, dan juga suara orang yang kita sayang. Jangan tunggu sunyi baru sadar arti bunyi ya dok ya. Betul sekali. Oke, sampai ketemu di episode kisah berikutnya. Saya Hesti bersama Dr. Indra pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jaga telinga, dan tetap di frekuensi 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.